Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan menggali sebuah kisah yang luar biasa, kisah yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang iman, penderitaan, dan ya, tujuan sejati dari sebuah doa. Nah, coba kita renungkan sejenak. Apa sih sebetulnya alasan kita berdoa? Maksud saya, apa benar-benar motivasi terdalam di balik setiap permintaan tulus yang kita panjatkan? Untuk menjawabnya, kita akan menengok sebuah kisah luar biasa dari Nabi Ayub. Beliau ini adalah sosok yang, terkenal sekali dengan kesalehan dan keimanannya yang nggak ada duanya. Jadi Nabi Ayub ini hidupnya bisa dibilang sempurna. Hartanya melimpah ruah, keluarganya besar dan bahagia. Dan yang paling penting, imannya kepada Tuhan itu luar biasa kuat. Tapi seperti yang kita tahu, kehidupan yang tampak sempurna ini akan diuji. Dan ujiannya benar-benar berat. Ujian pertamanya langsung menghantam hartanya. Dan ini bukan ujian biasa. Ini terjadi sekejap mata. Semuanya. Coba bayangkan ya, dalam satu hari saja, semua kekayaannya ludes. Ternaknya mati, kebunnya yang luas, hancur lebur. Habis, nggak bersisa. Reaksi kebanyakan orang pasti hancur kan? Tapi respons beliau, ini yang bikin kita tercengang. Bukannya marah, bukannya putus asa, ibadahnya malah makin kencang. Beliau justru bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena merasa dipercaya untuk menerima ujian seberat ini. Luar biasa kan? Tapi ternyata ujiannya belum selesai. Kalau tadi harta, ujian berikutnya jauh lebih berat, jauh lebih personal dan menyakitkan. Di hari kedua, pukulan yang lebih telak datang. Ke-12 anaknya meninggal dunia. Semuanya dalam satu hari. Lagi-lagi, reaksinya sungguh mencerahkan. Beliau melihat anak-anaknya itu sebagai titipan, sebagai amanah dari Tuhan. Dan dengan kepergian mereka, beliau merasa tugasnya untuk merawat amanah itu sudah selesai. Mereka sudah kembali ke sang pemilik sejati. Oke, kita rekap sebentar ya. Pertama, hartanya ludes. Kedua, semua anaknya meninggal. Dua cobaan yang rasanya mustahil untuk dihadapi. Tapi imannya bukannya goyah, malah makin kuat. Tapi ceritanya belum selesai, masih ada ujian ketiga, ujian pamungkas. Akhirnya ujian itu datang ke fisiknya sendiri. Nabi Ayub ditimpa penyakit yang sangat parah. Dan ini bukan sekedar sakit biasa ya. Diceritakan kalau penyakitnya ini sangat unik. Belum pernah ada orang yang mengalaminya sebelum beliau, dan gak akan ada lagi yang mengalaminya sesudah beliau. Jadi ini penderitaan yang benar-benar sendirian. Dan yang bikin kita geleng-geleng kepala ya, meski badannya sakit luar biasa, semangat dan ibadahnya itu bukannya kendor, malah makin menjadi-jadi. Hubungannya dengan Tuhan justru semakin dalam. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Beliau udah kehilangan segalanya, harta, keluarga, kesehatan, dan nggak pernah mengeluh. Jadi, apa dong yang akhirnya membuat beliau berdoa meminta pertolongan? Pasti ada sesuatu yang sangat penting kan? Jawabannya ini adalah inti dari seluruh pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Inilah titik baliknya. Ternyata pemicunya itu bukan rasa sakitnya. Bukan juga kesedihan karena kehilangan harta dan keluarga. Bukan. Pemicunya adalah saat penyakit itu mulai mengganggu ibadahnya. Doa beliau itu sederhana tapi mendalam. Ya Tuhanku, penyakit ini sudah mulai mengganggu ibadahku kepadamu. Perhatikan ya, beliau nggak minta sembuh biar nyaman, tapi karena sakitnya itu jadi penghalang untuk beribadah dengan sempurna. Nah, inilah yang disebut kemurnian motivasi. Permintaan beliau untuk sembuh itu cuma punya satu tujuan, supaya bisa kembali beribadah kepada Tuhan secara maksimal. Fokusnya bukan pada diri sendiri, tapi murni untuk menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta. Jadi, apa sih pelajaran pentingnya buat kita? Pertama, kisah ini mengubah cara kita melihat doa. Doa itu bukan sekedar daftar permintaan, tapi cara untuk menyingkirkan apapun yang menghalangi ibadah kita. Kedua, ini memaksa kita untuk introspeksi, untuk bertanya kenapa di balik setiap doa kita. Dan yang terpenting, ini menunjukkan kalau ujian itu justru bisa membuat iman kita makin kuat, bukan malah melemah. Nah, sebagai penutup, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Ketika kita diuji, mengapa di balik doa dan usaha kita? Apakah kita hanya mencari kenyamanan untuk diri sendiri? Atau, seperti Nabi Ayub, kita ingin menyingkirkan segala penghalang agar bisa lebih dekat dengan Tuhan? Ini pertanyaan yang patut kita renungkan bersama.